Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai seorang petani coklat yang berada di desa Singosari. Oke, Bapak izin perkenalkan diri, nama saya Rahmita Satyana. Kita dari Politeknik Negeri Lampung. Kita bakal nanya-nanya seputar coklat, kayak fermentasi coklat gitu. Itu Bapak pas panen melakukan fermentasi biji coklatnya atau enggak? Jadi kalau yang kami lakukan pada dasar umumnya aja, jadi fermentasinya nggak khusus, nggak spesial fermentasi, sekedar fermentasi alami aja. Jadi tanpa penggunaan alat, tanpa ini, setelah kita belah, kakao itu difermentasi sejenak, langsung jemur. Itu prosesnya berapa lama? Prosesnya cuma sekitar 1 malam atau proses fermentasinya cuma 1 malam. Cuma 1 malam. Oke Pak, untuk yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara memantau kondisi fermentasi? Kalau memantau fermentasi yang pakai alat itu harus dipantau. Sementara yang alami, yang otodidak, yang kayak model dulu itu nggak perlu pantau. Jadi yang kita yang pakai alat kita yang pantau. Karena fermentasi ini kan ada 2 jenis kalau menurut saya. Kalau fermentasi alami kita jualnya umum-umum aja. Kalau fermentasi khusus itu nilainya juga plus nilai jual. Ya sebaiknya sih difermentasi khusus, yang ada alatnya, yang ada apa, penjualannya juga beda. Apakah Bapak pernah mengalami gagal fermentasi atau kualitas kakao menurun, Pak? Kalau fermentasi yang saya bilang alami tadi, saya nggak pernah gagal. Cuman kalau yang fermentasi khusus mungkin ada kegagalan. Gagalnya itu kayak mana? Gagalnya itu kita tidak tahu aturan apa ya, namanya itu fermentasi. Kalau yang khusus tadi yang adik-adik bilang itu kan dia harus tetap pakai timer lah, pakai waktu. Iya. Jadi kita harus ada diaduk lagi, terus difermentasi lagi gitu loh. Cuman yang kalau alami, yang otodidak itu nonsen, nggak ada. Gagalnya biasanya disebabkan oleh apa, Pak? Di pengambilan buah tidak matang pohon, kebanyakan. Kalau kayak gini, Ini kan matang pohon. masih bisa ya? Bisa. Jadi kegagalan fermentasi itu termasuk dari perilaku petaninya juga sih. Kalau tanaman itu kurang nutrisi segala macam, dia hasil fermentasinya juga jelek dia. Dia agak tipis, dia agak pipih. Gitu. Selanjutnya, faktor apa yang paling mempengaruhi kualitas hasil fermentasi, Pak? Faktornya, itu faktornya kembalikan lagi ke petani. Dia harus cukup dari pemupukan, dari sanitasi, dari penyiangan, dari hama, gitu kan. Itu faktor kegagalan fermentasi itu kembali lagi ke petani kalau menurut saya. Mungkin kalau menurut yang teman-teman yang lain mungkin ya beda. Itu pengalaman saya. Untuk mempengaruhi kualitasnya, Pak? Iya betul. Karena fermentasi itu gagal itu kebanyakan dari sikap petaninya. Nah ini Pak, ada pertanyaan terakhir. Kendala apa yang sering Bapak hadapi selama proses fermentasi, Pak? Namanya saya belum mengalami fermentasi khusus yang seperti adik-adik bilang ini. Saya belum pernah istilahnya ketemu gagalnya fermentasi, kendalanya itu apa, belum pernah ketemu. Sementara yang saya alami kan fermentasi alami, termasuk fermentasi otodidak. Bahasanya udah kita masuk sarung, kita timpa sama batu kan digencet, bahasanya kan ya gitu aja sih. Sementara ini kalau untuk fermentasi bagi saya belum pernah gagal, belum tahu kegagalan dari mana, belum. Saya masih alam di fermentasi. Jadi selama fermentasi alam itu jadi tetap aman aja gitu? Aman-aman aja. Ya itu kelemahannya, kita penjualan standar-standar aja sih, nggak ada nilai plusnya. Cuman kalau fermentasi yang ada rancangkan ini, itu lumayan itu. Karena dia apa ya, sistemnya di kadar lemak segala macam itu beda. Kualitasnya apa? Iya, kualitas dia beda. Kalau mereka orang ini kan kadar lab yang kadar lemaknya yang diambil kan kalau coklat. Itu sih. Oke guys, mungkin itu aja wawancara dari kita sama si Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.